Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan semoga selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tidak terasa ya teman-teman, sudah di awal bulan September, yang artinya bikin budget planner lagi untuk bulan September ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, like, komen channel aku ini supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih. Dan seperti biasa, sebelum aku bikin budgeting untuk bulan September, aku mau evaluasi dulu budgeting aku di bulan Agustus kemarin ya teman-teman. Untuk teman-teman sendiri bagaimana budgetingnya di bulan Agustus kemarin? Masih aman atau malah boncos nih? Kalau aku boncos ya teman-teman, boncosnya itu di dana sosialnya. Karena kemarin kan tahu sendiri di bulan Agustus itu banyak acara 17 Agustusan, ada acara lomba-lomba kayak gitu. Jadi untuk di tempat aku itu ngadain acara persiapan lomba-lomba di RT gitu, jadi harus butuh iuran yang agak lumayan ya teman-teman. Sebelumnya itu aku nyiapin dana sosial, tapi biasanya itu yang bayar itu suami aku ya teman-teman. Biasanya itu ada iuran sampah, ada iuran untuk lampu jalan kayak gitu, tapi biasanya Pak suami yang bayar. Cuman yang ini itu dananya agak lumayan, jadi aku ambil dari dana darurat aja daripada ngambil dari tabungan yang lain. Dan itu sebanyak 200.000, yang 100.000 itu untuk iuran persiapan lomba-lomba di RT tempat aku ini. Terus yang 100.000 itu untuk acara malam tirakatan 17 Agustusan. Jadi saudara aku itu ngadain masak-masak kayak gitu ya teman-teman. Jadi satu rumah itu maksudnya iuran 100.000 kayak gitu. Untuk belanja bulanan kemarin tuh aku over budget sebanyak 57.000. Itu aku ambil uang dari dana tak terduga atau dana jaga-jaga gitu ya teman-teman, 50.000. Terus yang 7.000 itu aku ambil dari uang belanja minggu yang pertama. Biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, aku tuh ngambil dari pos-pos yang lain. Yang penting itu ngambilnya dalam jumlah yang kecil ya teman-teman. Kalau misalkan dalam jumlah yang besar over budgetnya, itu aku ambil dari dana darurat. Tapi sejauh ini sih aku aman-aman aja sih. Baru bulan Agustus kemarin ngambil dana sosial dari uang dana darurat gitu ya teman-teman. Sebelumnya juga udah pernah kepake dana darurat itu karena memang buat biaya persalinanku kemarin. Jadi memang aku harus pakai uang itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu ada budgetnya daripada harus hutang ke sana ke sini gitu ya teman-teman. Dan untuk sisa budget di bulan Agustus itu masih ada sisa 14.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun dikit dibandingkan di bulan kemarin, tapi nggak apa-apa, disyukurin. Ini nanti aku buat saving challenge aja ya. Dan untuk sisa uangnya ini aku simpan dulu ke dalam dompet. Dan saatnya bikin budget planner buat bulan September ini ya teman-teman. Oh iya maaf, ternyata pas aku nulis tulisan September ini awalnya itu nggak kerekord, tahu-tahu udah ada di huruf B aja. Baru sadar pas mau edit ternyata nggak ada videonya. Kadang teman-teman ada yang seperti itu, nggak ada yang ngevideoin, ternyata lupa mencet tombol recordnya. Kalau aku sendiri pribadi sering seperti itu ya teman-teman. Ya itulah salah satu kelalaian dalam bikin konten. Dan untuk bulan September ini temanya itu warna kuning sama hijau. Terus aku tempelin stiker gitu aja biar simple, tapi tetap indah dilihatnya gitu ya teman-teman. Kalau aku pribadi tuh suka aku kasih gambar-gambar gitu, warna-warna ataupun stiker supaya semangat aja pas bikin budgetingnya.
Jadi kadang pas ada rasa malas buat nyatat pengeluaran harian atau malas bikin budgetingnya lagi, setiap buka buku budget planner ini yang sudah kita bikin kemarin-kemarin itu ada gambar-gambar yang cantik, yang warna-warna yang cantik, itu jadi semangat lagi untuk bikin budgeting terus seperti itu. Dan aku tegasin ya teman-teman, di sini aku nggak bermaksud pamer ataupun gimana-gimana. Aku di sini tuh bener-bener pengen share aja ke kalian gimana cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku itu di setiap bulannya. Dan untuk income sendiri di bulan September yang dikasih Pak suami buat anggaran 1 bulan ke depan itu ada 3.800.000. Ini bukan gaji Pak suami ya teman-teman. Ini uang yang digunain buat anggaran bulanan yang nanti dipakai buat kebutuhan sehari-hari, bayar kewajiban, dan juga sebagian buat saving juga. Untuk Pak suami itu megang uang buat keperluan pribadinya dan juga dikasih ke orang tua ya teman-teman. Dan untuk fixed expense sendiri atau pengeluaran tetap itu masih sama seperti yang bulan-bulan sebelumnya. Untuk bulan September ini ada cicilan 300.000, bayar wifi 300.000, bayar listrik itu 200.000. Untuk sedekah dan orang tua itu nggak aku catat nominalnya, dan itu di luar budget yang 3.800.000 rupiah ya teman-teman. Jadi totalnya itu ada 800.000 untuk pengeluaran tetap. Untuk saving sendiri ini aku sisihkan 1 juta rupiah itu untuk dana darurat sebesar 250.000. Untuk tabungan lebaran itu 420.000, untuk kurban 200.000, mini sinking funds itu 100.000, itu nanti aku bagi-bagi di setiap kategorinya. Terus untuk liburan itu 30.000, dan untuk challenge 100 amplop di bulan September ini nggak aku tabung dulu ya teman-teman, karena memang budgetnya belum ada. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih bisa diisi lagi challenge 100 amplopnya. Dan untuk variable expense atau pengeluaran tidak tetap, di sini ada kategori budget, aktual, dan sisa. Ini nanti sekalian buat evaluasi di akhir bulan. Jadi aku bikin kolom maksudnya bikin kolom seperti ini. Terus di kategori itu ada belanja bulanan sebanyak 250.000. Untuk belanja mingguan itu dibagi 4 minggu, per minggunya itu 150.000. Itu popok anak ada 250.000, susuk anak itu 50.000, jajan anak itu 100.000, vitamin anak 70.000, beras itu aku budgetkan 100.000, untuk minyak goreng itu 50.000, dan galon air minum itu 80.000. Skincare itu 150.000, bodycare 100.000, pelancar ASI itu 130.000, dan dana jaga-jaga itu 70.000. Untuk gas LPG di sini nggak aku cantumin ya teman-teman, karena sudah aku jelasin di video sebelumnya. Karena kebetulan itu jualan sendiri, jadi bisa dipakai sendiri gitu ya gas LPG-nya ya teman-teman. Nah, untuk totalnya sendiri dari variable expense itu ada 2 juta rupiah. Dan di bawah itu aku sedikit sematkan arti dari salah satu doa ya teman-teman, yang bunyinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Amin ya Allah.
Nah, cukup segitu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak videoku ini sampai habis. Maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.